Ini tradisi baru muncul, ini dari zaman jebot juga udah ada. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Dengan tidak menyuruh untuk menghentikan pula tradisi orang lain, itu sangat jauh pemikiran yang kolot. Kalau bulan puasa, seronok dekat sana. Sebab dorang ada buat setiap malam, dorang akan berarak. Macam budak-budak kecil semua menyanyi, berselawat. Lepas tu macam-macam jualan kat tepi-tepi tu. So bulan puasa agak meriah tu lah. Okey. Sahur, sahur, mari kita sahur. Sahur, sahur, cepat bangun sahur. Seorang bergelar doktor di Malaysia mempermasalahkan tradisi beduk sahur di Indonesia. Ia berpendapat bahwa beduk sahur adalah tindakan mungkar dan bertentangan dengan syariat Islam. Padahal sesuatu ini hanyalah tradisi kemeriahan Ramadan yang selalu dinantikan sebagian besar umat Islam di Indonesia. Maklum, bulan Ramadan di Malaysia tidaklah semeriah di Indonesia. Di Indonesia, dari semenjak dini pun, selain belajar puasa, juga sudah ikut melestarikan tradisi turun-temurun. Kemeriahan dan kebahagiaan inilah yang tidak dirasakan oleh orang bergelar doktor bernuansa Islami tersebut, sehingga dengan cerobohnya bersuara hendak menghentikan tradisi ini. Lantas saja dari berbagai kalangan, baik di Indonesia dan juga Malaysia membuka suara untuk menanggapi hal tersebut, yang kiranya akan membongkar pandangan sempit sang doktor si paling Islami. Orang Malaysia kot. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu, seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Ya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Indonesia, mantap. Oh, cool. Ngakaknya aku sejadi-jadinya gara-gara lihat video abang ini abis sahur, jadi semangat lah aku. Bang, abang itu nggak diajak. Iya, abang itu nggak diajak sebenarnya. Nggak usah so asik, nggak usah ikut-ikutan. Terus yang abang bilang ini tradisi baru muncul, ini dari zaman jebot juga udah ada. Dari zaman kakek moyang kami juga udah ada ini. Jadi nggak usah sok tahu, nggak usah sok pintar. Yang bilang tradisi ini baru muncul, ini udah lama. Terus katanya tradisi ini mengganggu orang non-muslim. Nggak semua orang bangun sahur, ada agama yang lain gitu ya kan. Kami yang agama non-muslim, nonis lah kalau orang bilang sini ya kan.
nggak merasa terganggu karena kami udah diajari sama orang tua kami untuk saling menghargai antar umat beragama. Kami nggak merasa terganggu. Mungkin abang yang terganggu. Kan setiap daerah, setiap negara bedalah tradisinya. Jadi saling menghormatin aja ya bang. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa, raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke 3:30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Nah, ini. Oke guys, di sini saya ingin memberi tanggapan dan pandangan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Jamilin ini. Jadi pertamanya, walaupun dia ini dokter guys, tetapi dari segi yang dikatakannya itu saya ingin memberi tanggapan yang sebesar-besarnya bahwa sebenarnya tradisi ini tidak menyentuh akidah ya. Selagi tidak menyentuh akidah umat Islam, selagi itu tradisi itu boleh diteruskan. Jadi saya ingin bertanyakan kepada beliau ini, apakah menjaga tepi kain orang itu dibenarkan di dalam Islam? Sudah tentu tidak. Jadi itu adalah tradisi negara di Indonesia. Sepatutnya beliau ini tidak mengeluarkan kata-kata sedemikian yang menyinggung rakyat Indonesia yang banyak. Dia menyinggung saya sendiri juga guys. Sebab apa? Saya di Tawau ini tradisi ini juga ada sebenarnya. Tetapi di sini berlainan sedikit dengan di Indonesia. Di sini dia menggunakan lebih kurang lah dia pakai kompang juga untuk dia pergi rumah ke rumah bangunkan orang sahur. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Kamilin ini sebenarnya telah melanggar adat tradisi yang ada di Indonesia itu untuk dibangunkan bahwa itulah syiar Islam sebenarnya. Bukan masalah untuk mengganggu orang jiran apa semua. Kalaulah di kampung itu yang sudah terbiasa dengan tradisi itu, mereka tidak kisah sebenarnya pun, hatta pun non-muslim yang ada di situ, mereka tidak kisah dengan tradisi itu yang dilakukan di Indonesia. Jadi ini hanya tradisi, dia tidak sentuh mengenai akidah umat Islam juga ya. Dan kalau dari sudut positif, apa yang dilakukan tradisi di Indonesia ini sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih bertoleransi sebenarnya, dan kita saling mendukung dengan adat budaya agama lain. Mereka menghormati agama Islam itu sebagai agama yang bawa inilah syiar yang dibawa oleh agama Islam. Dan setiap lantunan kata-kata mereka itu juga dalam membangunkan sahur itu lantunan selawat dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan satu kebaikan dan ialah untuk menerjemahkan bahwa kecintaan mereka kepada Islam itu sedemikian rupa
bukan untuk mengganggu pun. Tapi tradisi itu memang sudah diketahui di Indonesia. Jadi buat apa Dr. Kamilin ini suruh menghentikan tradisi ini? Sedangkan dia masih lagi tidak melanggar dalam akidah pun. Walaupun tadi dia beritahu itu tiada dalam syariat, betul, tiada dalam syariat Islam. Tetapi tradisi itu tidak lagi sentuh kepada akidah. Itu masih dibolehkan. Walaupun dia Dr. Kamilin, saya tahu dia Dr. Kamilin Jamilin ini kan, dia punya pelajaran yang tinggi, ilmu yang tinggi. Tetapi dengan cara teguran adab kepada negara orang lain, tidak sebenarnya mencerminkan bahwa itu adab yang dia pelajari dengan ilmu yang dia ada. Jadi melalui media sosial ditampilkan sedemikian, orang ramai melihat apa yang dia katakan itu sebenarnya kalau dia sentuh di dalam negara sendiri itu oke, it's okay. Tetapi di Indonesia ini cukup ramai para ulama, cukup ramai para kiai, cukup ramai para ustadz habaib yang tahu dan boleh menasihati di dalam negara itu. Buat apa Dr. Kamilin ini orang Malaysia coba untuk menasihati pula di sana, sedangkan di situ negara yang paling besar orang Islamnya, apa yang dia pandai-pandai mau cakap dihentikan ini tradisi. Jadi saya pun macam naik juga emosi guys melihat TikTok yang dia buat nih. Ini tidak sepatutnya dia sentuh negara lain. Dia tidak sepatutnya menjaga tepi kain negara orang lainnya. Kalaupun ingin memberi pandangan itu pandangan yang positif dan bernas, itu boleh. Tetapi kalau untuk menyuruh menghentikan itu jangan sama sekali ya. Dia belum tahu lagi rakyat Indonesia ini bagaimana ya. Saya walaupun orang Malaysia, tapi saya punya pendirian pandangan tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau ini tadi ya, untuk menyuruh menghentikan tradisi itu. Sedangkan tradisi itu dia masih lagi dalam lingkungan tidak menyentuh kepada akidah, itu hanya cuma tradisi. Nah, jangan coba-coba untuk menyemarakkan lagi api kemarahan rakyat Indonesia. Mungkin kalau di Malaysia ini dia bolehlah tiada tradisi itu, sebab kita lainnya di negara Malaysia ini di Semenanjung lah. Kalau di Sabah ini masih ada lagi seperti itu, tetapi di Semenanjung Malaysia ini ada satu-satu tradisi itu tidak sesuai mungkin dilakukan di sini, dan ada yang tradisi di Malaysia ini tidak sesuai dibuat di Indonesia, begitu. Jadi masing-masing kita menjaga negara kita sendiri, masyarakat kita sendiri, dengan tidak dengan tidak menyuruh untuk menghentikan pula tradisi orang lain. Itu sangat jauh pemikiran yang kolot, yang mungkin baru dari dia keluar dari bawah tempurung ini. Love reflected in your eyes.